Ya, tukang taman, dia pastikan pohonnya itu dipasang dengan tepat. Coba lihat pohon yang tidak tepat pasangnya, sedikit angin roboh dia. Tanahnya tipis, tidak tercuri, sempat tertanam, tetapi asal-asalan. Dia tidak berakar beneran. Komitmennya setengah-setengah. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Untuk hari ini, saya mendapat sebuah rema tentang multiplikasi. Baik itu di dalam area-area tertentu, mungkin secara bagi setiap kita akan aplikasinya beda, tapi yang saya bagikan prinsipnya sama. Mungkin di area ekonomi seseorang, mungkin pula soal kesehatannya, atau suatu situasi kondisi seputar hidupmu. Tapi saya mendapatkan satu pesan Tuhan yang saya mau bagikan, yaitu tentang multiplikasi yang dahsyat. Ini aja bagian kita. Kita mesti tegas, berkomitmen, dan fokus. Kalimat berikutnya ini saya ucapkan sebagai nubuatan. Dengan iman kau tangkaplah, jangan anggap remeh nubuatan. Ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik, terimalah berkat 100 kali lipat. Yang percaya katakan amin. Ini bukan angan-angan saja atau mimpi belaka. Mimpi siang hari bolong juga tentunya bukan. Karena ini firman. Saya padahal korting loh 100 kali lipat. Sebenarnya di dalam Alkitab itu, maksud saya di dalam saya ngomongnya itu 100 kali lipat itu sendiri itu begitu dahsyat, nanti saya jelaskan ya. Coba kalau Anda mengalami suatu berkat yang dilipat gandakan 2 kali lipat aja, itu berarti 1 jadi 2, 2 jadi 4. Padahal firman Tuhan berkata Tuhan sanggup melipat gandakan 30, 60, 100 kali ganda. Itu dahsyat loh. Kayaknya susah deh kita alami 100 kali ganda itu, mungkin kita nggak bisa konten, tidak bisa untuk menampungnya. Saya nggak bicara soal materi. Saya bicara tentang kasih karunia Allah apapun itu juga. Tapi dari sisi Tuhan itu, karena Tuhan itu tidak terbatas, hal itu bukan perkara susah. Bahkan bukanlah sesuatu yang besar. Dari sisi Tuhan itu biasa. Tapi di dalam cerita firman yang kita akan baca nanti di Markus 4, kita temukan bahwa Tuhan batasi sampai 100 kali lipat. Karena manusia itu ada batasnya, langit itu adalah batas kita. Tapi Tuhan yang mengatasi langit, kesetiaannya melampaui angkasa. Bagi Tuhan, 100 kali lipat itu kecil, sepele. 1 iota, 1 tetes di tengah samudra. Tapi dari sisi kita yang membumi, wow, 100 kali ganda. Kadang-kadang kita baca ayat itu cenderung asal-asal. Ayo, saya percaya kita akan mengalami berkat 100 kali lipat. Sadarkah Anda 100 kali lipat itu apa? Mari kita main kuadrat. Sebelum saya bacakan prinsip-prinsipnya, saya mau tunjukkan bahwa janji Tuhan itu tanpa batas. Sebatas kau percaya. Dan sebatas kau sanggup untuk mengelola. Coba kita main matematika. Mari kita kuadratkan 2. Hasilnya adalah, jangan lupa matematika, teman-teman di sini juga bisa jawab saya. 2 kuadrat berapa? 4. Kuadratkan, ini baru 1 kali ya. Mari kita main ronde 2. 4 dikuadratkan jadi 16. Siap kan kalkulatornya? Itu baru nomor 2. 3, mari sekarang kuadratkan ke 3 kali. 16 kuadratkan, hitung sendiri. Berapa? 194. Pak, 96. Pak Randy di sini. Tahu, wah ini pasti matematikanya bagus dulu, kalkulus. Silakan sekarang, good luck to you. 196 kuadratkan. Ya, nggak bisa, jangan deh. Kita baru main 4 ronde. Mau main 100 ronde sama Tuhan? 100 kali ganda? Gak ada kita pun sanggup. Makanya itu Alkitab mengatakan, no eye has seen, tidak ada mata bisa melihat, telinga bisa dengar. Apa yang sudah kau pikirkan, tidak akan sanggup kau bayangkan. Apa yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Tugas kita hanya mengasihi dan percaya.
You see, jangan kita remehkan, kecilkan kemampuan Tuhan, kesanggupannya. Dia itu maha. Kita ini bukan siapa-siapa. Tapi mari kita mawas diri, kita membumi, kita settle aja lah sampai ke 30, 60, 100 kali ganda. Mari kita sekarang mengerti bagaimana atau cara Allah bekerja. Saya kasih judul, agar alami multiplikasi dahsyat. Markus pasal 4 ayat 1 dulu. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ayat 1, pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Bayangkan Yesus sedang dikerumuni banyak orang, lalu dia khusus naik sebuah perahu, lalu pergi lebih jauh berlabuh. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Jadi bayangkan Yesus itu sendiri, paling sama satu muridnya atau dua, ya kan harus ada yang dayungkan perahu, karena mereka nelayan kan. Dan Yesus berhadapan dengan entah berapa ribuan orang itu yang ada di pinggir pantai, pinggir danau itu. Bayangkan Yesus seorang adalah penabur dengan P huruf besar. Apa yang dia taburkan? Apa yang dia taburkan? Biji semangka? Stroberi? Anggur? Apa yang dia taburkan? Yang dia taburkan tiada lain adalah firman. Yesus punya benih hanya satu, catat itu. Benihnya Kristus, benihnya sorga itu cuma hanya satu. Cara Allah bekerja itu simple, manusia itu yang variatif. Jalan keselamatan hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Tuhan itu selalu singular. Tuhan itu fokus kalau bekerja di hidup kita. Cara Tuhan itu tidak berubah loh dari zaman sebelum Adam dan Hawa, waktu ia cipta dunia, sampai akhir zaman. Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, selamanya. Metodenya pun tetap sama. Apa yang terjadi saat kejadian? Ketika di dunia belum berbentuk, semuanya masih menggenang air, dalam kegelapan, maka sebelum terang jadi, apa kata Alkitab? Maka berfirmanlah Tuhan. Sebelum Tuhan bekerja, berkarya, melakukan mujizatnya, memberi berkat, melipat gandakan, memultiplikasikan, menjadikan, dia selalu mulai segala sesuatu di dalam hidup ini, di alam semesta, dengan firman Allah. Hargai firman. Itulah satu-satunya benih yang Tuhan berikan. Tuhan tidak melaburkan hal-hal lain. Segala sesuatu datang setelah itu. Allah hanya bekerja melalui firman-Nya. Berfirmanlah Tuhan ketika Roh Kudus melayang-layang di situ, jadilah terang, lalu terang jadi, lalu jadilah segala sesuatu, termasuk manusia dijadikan. Hargai cara Tuhan, jangan coba mengubahnya, jangan berusaha meraih sukses di luar firman. Sebab Allah tidak memilih metode-metode itu. Sebelum Allah bekerja, dia berfirman dulu. Bahkan ada ayat-ayatnya kalau saya kupas satu-satu. Hari ini saat teduh bukan 1 jam. Bisa 10 jam juga nggak selesai. Misalnya Tuhan mau menyembuhkan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuhku. Yehova Rafa. Ketika dia mau beraksi, dia utus firman-Nya dulu baru sembuhkan. Sebelum dia melepaskan bangsa Israel dan membebaskan mereka melalui Laut Merah, Tuhan berfirman pada Musa lewat semak belukar yang terbakar. He always works and he works only through His word. Makanya filosofi Anda, pemikiran, opini yang menentang firman atau yang nyerempet hampir seperti firman tapi bukan, tidak ada Tuhan di dalamnya. Jangan mencoba memultiplikasikan apa-apa, jangan pula multiplikasi, nggak sampai sana. Jangan harap menerima sesuatu dari sorga kalau kita tidak terlebih dulu menerima benih firman-Nya. Bayangin Yesus sebagai penabur dengan P huruf besar. Orang banyak di tepi danau itu semua adalah ladangnya. Harapan Yesus adalah, andai kata ada 1-2 yang nangkep firman-Ku, kau pasti akan bertumbuh. Kalau ada
saja di antara mereka hati yang gembur dan subur pasti berlipat ganda. Tapi ribuan orang gitu masa Tuhan Yesus bisa memultiplikasikan mereka semua? Oh, Tuhan itu tidak pernah kehabisan sumber daya. Dia lihat 5.000 orang laki-laki saja. Kalau sama perempuan anak, asumsinya bisa 20 ribuan. Di padang itu. Semua mereka makan kenyang. Padahal modal hanya 5 roti 2 ikan. Itu pun karena Tuhan menghargai pemberian si anak kecil itu lewat tangan muridnya. Kalau enggak, Tuhan bisa turunkan mana? Tuhan pernah lakukan, Yesus yang sama. Di perjanjian lama, turunkan mana itu langsung dari sorga. Enggak perlu lewat lunchbox atau lewat makan siang siapa-siapa. Kalau ada 5.000 orang laki, 20.000 total manusia, ya dia kasih makan semua, buffet dari Tuhan. Itu namanya makan hingga kenyang. All you can eat. Kalau di sana sekarang ada 5.000 orang dengar dia firman, tidak sanggupkah Tuhan memultiplikasikan mereka semua? Berkat mereka dimultiplikasikan, nggak ada yang kecuali. Kalau semua dikasih makan roti, masa kali ini Tuhan tidak bisa menjadikan mereka semua roti hidup? Tidak bisakah Tuhan memakai mereka semua tanpa satu pun ketinggalan? Tapi Tuhan itu realistis, nanti kita baca ya. Tapi memang bukan di perikop ini yang Markus 4. Nanti di perikop yang lain, di kitab Injil pula, Yesus berkata bahwa ada 4 macam tanah. Ada yang tanah yang baik, ada yang sebenarnya juga ada sih, ini juga di perikop ini juga dijelaskan. Ya, ada 4 macam tanah. Ada tanah tipis, ada yang jatuh di aspal, ada yang di semak belukar, tapi ada tanah yang baik. Nanti Yesus berkata, sekalipun aku sanggup memberkati mereka semua, tidak semua mereka akan diberkati hari ini. Atau bahkan nanti. Karena tidak semua mereka akan meresponi firman-Ku, tidak semua haus. Dan bahkan kalau mereka mendengarkan sama-sama khotbahnya, tidak semua beriman dengan cara yang sama. Yesus berkata, tetap ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Nah, yang tipe D ini yang 30, 60, 100 kali ganda. Itu pun pertumbuhannya variatif, ada yang 30, 60, 100, bukan 30% loh ya. 30 kali lipat. Bukan 60%, 60 kali ganda. Bukan 100 kali, bukan 100%. 100% itu hanya 2 kali lipat. Ini adalah 100 kali lipat. Yesus berkata, orang itu beda-beda. Nggak semuanya akan terima yang sama. Karena itu mari kita minta sama Tuhan hati yang bagus untuk terima firman Yesus. Kita bayangkan Yesus itu penabur, lalu mereka semua yang berdiri di tepi danau itu semuanya mendengarkan. Tapi responsnya berbeda-beda. Nah, sekarang juga sama, saya khotbah begini sekarang, Yesus yang berkhotbah. Firman ini kan milik Yesus lewat mulut saya. Kira-kira ada nggak ya hari ini yang akan menangkap dan berkata, Here I am Lord. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ayat 2, dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Kenapa pakai perumpamaan? Supaya mereka mudah mengerti. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, ini yang diajarkan ayat 3. Dengarlah, luar biasa kata dengarlah ini bukan dengarkan biasa. Atau bukan, dengarlah ini bukan mendengar. Kalau mendengar sih kita semua dengar. Kita punya kuping, punya telinga. Kita di mall misalnya ada background musik, ada latar belakang nyanyi-nyanyian, lagu pop, lagu apa, atau instrumental. Kita dengar sambil ngobrol, sambil apa. Tapi kan kita tidak dengarlah. Dengarlah baru kalau perhatian ditujukan kepada mobil dengan plat nomor atau plat polisi sekian. Kalau bahasa Inggrisnya attention please. Kalau Chinese-nya mungkin Qingchui. Baru kita please pay attention, perhatikan, itulah dengarlah. Artinya jangan asal mendengar, dengarlah. Listen carefully. Kalau kita tidak buka pipa mendengar dengan hati-hati, benih yang masuk itu tidak bisa masuk terlalu dalam di dalam hati dan tidak bisa jatuh ke tanah yang baik. Kalau hati kita tidak dipersiapkan, kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman saat ini. Kalau kita tidak siapkan hati, firman itu bagus, benihnya jatuh ke tanah yang buruk, ya tidak jadi apa-apa. Tidak salah benih, salah hati. Atau firmannya tidak menemukan pipa itu. Kalau kita tidak memperhatikan, ya kita kan tidak mendengarkan. Kalau kita tidak mendengarkan, kita nggak mengerti. Kita nggak ngerti, nggak ada di dalam memori.
Atau ketika firman dibagikan kita kantuk, kita tertidur, atau kita membolos. Padahal kita tahu loh ya, firman Tuhan berkata jangan menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan. Kita beralasan, ya nggak datang, ya nggak dengar. Nggak dengar gimana percaya, nggak percaya mana bisa beriman. Nggak beriman, tanpa iman mana ada kasih karunia. Jadi bukan karena orang itu tidak berkesempatan, tapi orang itu nggak ada di sana. Nah, dari ayat-ayat ini kita tahu bahwa firman Tuhan itu sendiri dahsyat, tapi tidak otomatis akan mengubah kehidupan kita kalau kita tidak buka hati kita. Pada waktu ia menabur sebagian benih itu, ayat 3, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ayat 4, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung di sini adalah setan, karena dia adalah burung pencuri. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Yang dia binasakan bukan badan Anda, tubuh Anda, bisnis Anda, rumah tangga Anda. Yang dia mau terlebih dahulu curi dan bunuh adalah benih firman itu di dalam dirimu. Ya. Paling tidak dia tidak bisa bunuh firman itu sendiri, dia akan bunuh kesempatanmu untuk mendengar firman itu. Pernahkah Anda mencoba ajak seorang yang perlu Tuhan, seorang yang kepahitan, seorang yang sedang hidupnya tidak keruan, Anda mau bawa ke gereja, dia udah mau di last menit terakhir dia nggak jadi datang karena alasan yang tidak masuk akal, atau ya tiba-tiba aja ada rintangan dalang, makanya mesti doa. Itu loh, belum lagi dia difirmani, sudah langsung dibunuh kesempatan itu. Di pinggir jalan, pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Itu yang pertama. Yang kedua, di sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Garis bawahi, karena tanahnya tipis. Kalau tadi tercuri ya, yang ini masuk, tapi tanahnya tipis. Jadi seolah-olah hanya asal-asalan ditaruh di situ. Tidak ada tanaman bagus yang asal-asalan diletakkan. Sekalipun yang di alam liar pun Tuhan menciptakan mereka begitu indahnya dan mereka berakar di dekat aliran sungai, pohon-pohon yang besar itu. Baik itu secara alam atau by human design. Seorang gardener itu mahal loh. Ya, tukang taman, dia pastikan pohonnya itu dipasang dengan tepat. Coba lihat pohon yang tidak tepat pasangnya, sedikit angin roboh dia. Tanahnya tipis, tidak tercuri, sempat tertanam, tetapi asal-asalan. Dia tidak berakar beneran. Komitmennya setengah-setengah. Atau kalau melakukan komitmennya bukan hanya setengah, tapi lebih kesan tidak niat untuk mendalami. Cukuplah. Tidak radikal, tidak sungguh-sungguh. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tapi ayat 6, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Karena dia tidak berakar. Kita tahu di dalam hidup ini banyak pencobaan, banyak godaan. Sedangkan untuk sesuatu yang sifatnya kelihatan, misalnya sekolah, kerja. Belum lagi karena di dunia ini ada miliaran orang. Di sekelilingmu yang di bidang yang sama, ada berapa coba? Untuk perkara-perkara jasmani duniawi, perkara-perkara yang predictable yang dapat kita prediksi, perkara-perkara alami, itu aja kalau orang asal-asalan aja, jarang ada orang yang beruntung lalu menang. Adakah orang yang menang olimpiade berkata, kebetulan aja aku hoki hari ini, aku beruntung sekali. No. Maybe just 1% luck, 1% aja luck atau keberuntungan. 99% kesengajaan. Mereka siang, malam, pagi, petang, sehari itu bisa 8-9 jam latihan. Pemain sepak bola,
Sekalipun dia bakat luar biasa, makanya itu pemain jalanan sekalipun wah kalau dilihat di video, tapi kalau masuk turnamen profesional dengan peraturan ketat, biasanya tidak akan menang. Apalagi kalau itu suatu season, satu musim itu bisa ratusan turnamen, nggak mungkin dia bisa ranking atas. Nggak ada orang yang bisa asal-asalan dan berhasil. Sedangkan di perkara-perkara yang nampak kelihatan aja orang harus sungguh-sungguh. Apalagi perkara-perkara yang tidak kelihatan, apalagi dengan Tuhan yang adalah roh. Apalagi untuk perkara-perkara rohani. Dan terlebih lagi hati kita, yang kita sendiri tidak tahu bagaimana mengendalikannya. Karena itu orang kalau mau sama Tuhan tidak sungguh-sungguh, dia tidak akan bisa bertahan lama. Kalau dia tidak radikal. Pernikahan juga sama. Kalau kita tidak tutup pintu belakang, zaman sekarang dari 5 teman, 3 merasa it's okay, cerai. Di tempat kerja, dari 5 orang, 4 berkata it's okay, korupsi. Sekarang itu yang nggak kelihatan semakin digerus karena dunia makin hari semakin memberhalakan panca indera mereka. Apa yang mereka jamah itu adalah Tuhan. Apa yang mereka lihat, bisa lihat baru mereka percaya. Apa yang mereka dengar itulah fakta. Kuping tipis, orang ngomong kanan kiri, gosip, lalu jadi orang yang sudah tidak punya pendirian, gampang diombang-ambingkan. Semakin lama bumi ini semakin jauh dari Tuhan, orang-orang dunia. Matahari terbit, nggak usah sampai terbit sampai tengah hari, baru terbit pagi hari aja udah layu tuh daun. Belum sampai akhir zaman dia sudah buyar sama Tuhan. Nggak ada orang yang bisa mengalami multiplikasi berkat kalau dia tidak radikal sungguh-sungguh dalam komitmen. Komitmen apa yang harus kita pegang? Komitmen, semua komitmen yang benar, yang dikatakan dalam firman, yang diajarkan oleh Yesus, kita harus pegang. Zaman sekarang ini, zaman semakin tidak mudah. Lebih banyak orang jahat dari orang baik. Zaman sekarang itu kasih menjadi dingin. Mengampuni itu kalau tidak sungguh-sungguh 7 kali 70 aku rela mengampuni. Kemungkinan besar kita akan menjadi kaum kepahitan dalam waktu dekat. Komitmen apa yang harus kita pegang dengan sungguh-sungguh, dan kalau kita sudah pegang itu dalami. Anda bekerja, cintai pekerjaanmu. Komitmen apa yang harus kita pegang sungguh-sungguh agar berkat Tuhan mengalir terus dan tidak tercuri? Semua yang dikatakan firman Tuhan itu sebagai kebenaran, peganglah dengan komitmen hati. Jangan kau biarkan itu dicuri. Sebab sebelum Tuhan memultiplikasinya, bagaimana Tuhan bisa melipat gandakannya? Baru ditaruh di tanahmu, langsung layu. Karena untuk multiplikasi itu perlu waktu. Tuhan bisa memberi mujizat seketika. Tapi apa gunanya kalau Tuhan memberimu banyak di depan tapi hilang semua? Apapun yang Tuhan kasih 1, 2, 5 talenta di tangan Anda, kalau Anda melalui waktu, kita komitmen dan dalami dalam takut akan Allah, dalam spirit kebenaran, kalau kita dalami, pasti dia berlipat kali ganda. Sebab jalan Tuhan itu selalu bertambah. Tuhan itu tidak pernah mengurangi sesuatu kecuali dosamu. Kita baca lagi ayat berikutnya, tetapi ayat 7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu, dan mengimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Nah, ini kuncinya di ayat 7. Udah kelihatan tuh semak waktu masih sama-sama benih kecil. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Jadi waktu benih itu jatuh, semak itu sudah ada kelihatan di sana. Dia bertumbuh dulu. Jadi dari awal Tuhan sudah seringkali memberi kita hikmat, menunjukkan area hati-hati. Biasanya benih firman akan jatuh di tanah. Kalau semak itu sendiri masih benih, nggak fair, kita nggak tahu bedanya. Tapi biasanya semak itu sudah ada. Dan pada waktu kita melihat semak itu masih kecil, kita jangan remehkan. Waktu terbaik untuk cabut semak adalah waktu semak duri itu belum menjadi semakin besar. Karena ayatnya berkata, lalu makin besarlah semak itu. Segala sesuatu yang potensi menghalangi pertumbuhan,
segala sesuatu yang menghamiri kita, segala sesuatu yang berpotensial, punya potensial ya untuk bisa mencekik janji Tuhan di hidup kita, harus segera ditanggulangi sebelum dia jadi lebih besar. Sebab ketika ia makin besar, maka semak itu menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagai jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada 30 kali lipat, saya sudah jelaskan di depan tadi, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, sekali lagi ayat 9 ditutup dengan ini, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saya kasih 3 poin sini untuk sebagai aplikasi dan firman hari ini. Agar alami mujizat, agar alami multiplikasi dahsyat, maksud saya dahsyat itu 30, 60, 100 kali lipat tadi. Satu, jangan biarkan benih firman tercuri. Saya pernah bertemu dengan seorang anak Tuhan yang membawa temannya yang kepahitan, dan akhirnya usaha anak Tuhan ini seolah sia-sia. Ketika hampir saja setelah diajak bicara, hampir saja masuk dalam gereja, masuk dalam ruang ibadah, akhirnya teman itu tidak bisa memaksanya karena orang yang kepahitan itu memilih untuk pergi. Saya pernah menghadapi situasi seperti itu. Ketika pergi, saya lihat di mata anak Tuhan kayak kecewa. Saya bilang, it's okay, you already tried. Kamu sudah berusaha. Bahkan firman pun berkata, kalau Injil ini tetap tertutup bagi mereka yang buta, maka Injil ini tertutup bagi orang-orang yang dibutakan oleh ilah masa kini, yaitu orang-orang yang memang akan binasa. Tapi saya ngomong gitu bukan untuk memvonis orang yang pergi. Saya bilang sama dia, manusia punya pilihan, you see. Anda bisa doakan, tapi orang tetap punya pilihan. Saya tidak kasih firman ini agar Anda menyerah. Tetap ada lain kali kita ajak lagi. Tapi hari ini seolah-olah iblis dapat upper hand, atau seolah-olah iblis bisa menang. Karena orang itu nggak masuk ke ruang ibadah, ya akhirnya dia nggak dengar firman. Firman itu tercuri bahkan sebelum ditaburkan, atau bahkan sudah ditaburkan sedikit, lalu dia dibawa pergi. Kita tentunya harus berusaha, tapi jangan sampai kita jadi orang yang kepahitan itu. Harusnya kau ada di sana dengar firman dan diberkati. Dan apalagi pada waktu hari itu saya ingat firman yang saya bagikan persis seperti keadaan yang dialami oleh orang itu. Nggak jodoh kayaknya, bukan sih, memang Tuhan berfirman kepada semua. Tapi andai kata orang itu ada di situ kan, pasti dia akan mengalami kelepasan. Pasti Tuhan sembuhkan dia. Ya sudah, saya lakukan bagian saya, temannya anak Tuhan itu sudah berusaha. Tapi saya harap lain kali, Tuhan kasih dia, Tuhan akan gerakkan hatinya untuk dia masuk ke dalam dan mendengarkan firman yang membebaskan hidupnya. Tapi kalau itu orang itu adalah Anda, please jangan lari, jangan kau biarkan benih firman tercuri. Sebab sebelum Tuhan bekerja dahsyat dalam hidupmu, mencurahkan berkat dan melipat gandakannya, kita harus duduk di bawah kaki Tuhan, dengarkan firman-Nya. Jangan biarkan firman Tuhan tercuri dalam hidupmu. Jangan izinkan hatimu hampa. 2, berakar dalam komitmen yang benar. Kunci katanya adalah go deep, atau lebih dari itu, go deeper. Dalami, lebih dalam lagi kalau ikut Yesus. Dalam pelayanan, dalam profesi pekerjaan, dalam tanggung jawabmu. Dalami, jangan asal-asalan. 3, segera singkirkan dosa yang menjerat. Kata segera singkirkan dosa ini, penekanannya ada di kata pertama, segera. Jangan tunda besok, jangan remehkan, masih kecil. Besok semak belukar itu tumbuh liar dan tumbuh besar, sudah langsung di luar kendalimu. Dia akan mencekik semua yang bagus dalam kehidupanmu. Jangan pernah entertain, manjakan perasaan negatif yang kecil. Jangan pernah kita biarkan dosa yang tersembunyi. Gak apa-apa, ini toh gak berarti, ini kan sepele. Semua selalu mulai dari perkara kecil. Segera singkirkan dosa yang menjerat. Saya percaya kalau kita lakukan 3 hal ini, jangan biarkan firman tercuri. Kita isi hati dengan firman Allah.
kita berakar dalam komitmen yang benar, sungguh-sungguh dalami perkara-perkara Allah. Dan kalau kita segera singkirkan dosa yang menjerat, nasib Anda sudah di-set oleh Tuhan, yaitu multiplikasi yang dahsyat. Apapun di tanganmu, 1, 2 talenta, 5 talenta itu akan berkembang luar biasa. Saya doakan supaya secara ekonomi, secara kesehatan, dalam kesehatan dan rumah tangga Anda, serta apapun seputar kehidupanmu, akan dilipat gandakan oleh yang maha murah hati. Haleluya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.